Nah, kalau ditemukan ada udang yang mati di dalam jebakan, itu adalah indikator bahwa kualitas airnya sudah mulai menurun. Inilah hasil jebakan yang saya pasang sore tadi. Saya mendapati ada beberapa ekor udang yang mati, atau terbilang cukup banyak ya. Artinya alat tangkap seperti ini pun bisa menjadi indikator kualitas air di dalam tambak ya. Nah, kalau keadaannya seperti ini artinya kita itu harus menambah atau mengganti air yang ada di dalam tambak untuk menambah kesegaran airnya atau menjaga kualitas air. Ini ada udang windu, paname, juga udang api. Ada sekitar 3 kilo lebih lah. Perhatikan udang windu yang menunjukkan bahwa turunnya kualitas air di dalam tambak ya. Ini udangnya. Jadi kalau ada udang yang mulai di tepian pematang itu sebagai indikator bahwa kualitas air sudah mulai memburuk ya. Biasanya kalau kualitas air itu sudah memulai turun, banyak sekali kalau pagi itu udang-udang yang menepi di pematang tambak ini. Nah, itu juga sebagai indikator bahwa kualitas air sudah mulai menurun. Tapi di saat matahari sudah benar-benar terbit, biasanya udang-udang yang ada di pinggiran ini dia sudah mulai ke tengah lagi. Ini gejala-gejala teler kalau tidak segera ditangani. Gejala-gejala udang yang mulai sakit karena kualitas airnya sudah mulai menurun. Untuk penanganannya, mungkin saya akan menambahkan ketinggian airnya atau membuangnya sebagian air yang ada di dalam tambak ini, atau pilihan lainnya segera diambil ya, tergantung dari besarnya udang atau banyak tidaknya udang yang hidup di dalam tambak tradisional ini. Ini adalah kaptan dan sudut lain dari tambak yang biasa saya berikan pakan tambahan. Ini adalah suasana siang hari yang dimana udang-udang sudah mulai menyebar ke tengah lagi. Jadi upaya lain di saat situasi atau kualitas air sudah mulai menurun, alternatifnya yaitu dengan memberikan kaptan ya. Karena memang untuk mengganti airnya juga pasang surutnya sedang tidak ada. Ini saya nanti sore coba tebarkan kaptan sebagai alternatif untuk memperbaiki kualitas air yang menurun. Nah, inilah cuaca pada siang harinya. Mungkin karena
sedikit banyaknya pengaruh cuaca juga ya, yang membuat udang windu yang saya pelihara di sini menepi atau minggir kalau kata orang sini. Jadi selain kualitas air yang sedikit menurun atau lapisan oksigen yang memang terlalu tipis, cuaca pada saat ini pun begitu lembab atau begitu dingin, yang membuat udang itu aktif pada siang hari. Karena mungkin faktor cuaca juga ya. Tapi saat ini udang sudah mulai ke tengah, sudah tidak ada di pinggir lagi. Ini jelas bahwa udang yang menepi menjadi indikator bahwa kualitas air atau lapisan oksigen atau mungkin suhu air di dalam tambak ini begitu dinginnya. Nah, untuk masalah seperti ini penanganannya, kalau tidak diganti airnya mungkin ditambah ya, atau membuangnya untuk mengganti sebagian air yang ada di dalam tambak. Pilihan-pilihan alternatifnya banyak. Selain itu ya, kalau sudah diusahakan secara maksimal tapi tetap udang masih di pinggiran, pilihannya adalah panen mungkin. Ketika memang udang dirasa bagus kehidupannya atau banyak SR-nya itu, terus di size yang ideal untuk dipanen juga, mungkin pilihan terakhirnya itu setelah berbagai upaya. Tapi selama upaya-upaya tersebut belum dilakukan, ada baiknya ditahan dulu lah sampai masa panen itu tiba. Karena udangnya masih sehat pada dasarnya. Hanya kualitas air yang sedang menurun atau suhu di dalam tambak yang kurang stabil begitu. Jadi kira-kira seperti itulah polikultur di tambak tradisional. Jadi kalau menurut saya itu hal-hal yang biasa terjadi di tambak tradisional ya, tergantung bagaimana kita menyikapi situasi saat ini. Nah, kemungkinan untuk saya sendiri, kalau pada saat ini ikannya juga udah layak untuk dijual, mungkin dalam beberapa hari ke depan sudah siap panen sih. Karena selain pakan alamnya habis, ikannya juga sudah lumayan cukup besar untuk dipanen. Sambil saya pun konsentrasi di tambak yang lainnya juga. Itulah aktivitas pada siang hari ini. Pemantauan yang meliputi udang yang menepi di tambak atau di pinggiran pematang ya. Sekali lagi itu adalah indikator bahwa kualitas air sudah mulai menurun atau cuaca yang sedikit kurang bagus untuk budidaya polikultur ya. Tapi hal seperti itu biasa terjadi sih di tambak. Tinggal bagaimana kita menangani persoalan-persoalan seperti itu.